Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya semoga sehat selalu ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, mari kita berdoa bersama supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siswa-siswi, tetap semangat ya sampai hari ini. Walaupun kita harus belajar daring dari rumah tanpa tatap muka karena masih adanya pandemi, tapi kita harus tetap semangat walaupun ada bencana yang melanda negara kita. Oh iya, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks novel. Teks novel di bagian menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan. Ada yang masih ingat tentang novel? Ada yang masih ingat? Nah, novel itu merupakan karya prosa fiksi yang panjang. Kemudian mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap perilaku tokohnya. Baiklah, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang novel di bagian tentang pandangan pengarang itu. Sekarang kita akan mempelajari novel itu, teks novel itu di bagian kompetensi dasar menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dengan tujuan pembelajaran di sini melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis isi dan kebahasaan novel. Jadi isi novel itu berkaitan dengan unsur intrinsik. Ada yang masih ingat tentang unsur intrinsik? Di mana bisa menemukannya? Ya, unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam novel yang meliputi ada tokoh, ada alur, ada latar, sudut pandang, tema, dan ada gaya bahasa. Nah, itu adalah unsur yang ada di dalam novel yang dikenal dengan unsur intrinsik. Nah, kita bahas satu persatu ya unsur intrinsik tersebut. Yang pertama dimulai dari tokoh atau penokohan. Ada yang tahu yang dimaksud dengan tokoh? Nah, tokoh itu adalah para pelaku atau pemeran yang ada dalam cerita tersebut. Dari tokoh itu ada karakternya. Karakter merupakan sifat atau perilaku tokoh. Ada karakter antagonis, ada protagonis, dan ada tritagonis. Itu tokoh ya. Dan penokohan. Sekarang berkaitan dengan alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Berarti itu hubungan sebab akibat. Jadi alur itu bisa dimulai dengan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Setelah ada alur, kita lanjut lagi ya ke latar. Di latar itu merupakan gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam pencitraan puisi. Ada gambarannya itu. Gambarannya menyarankan pada ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Itu berkaitan dengan latarnya. Kemudian ada tema. Tema di sini merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Jadi cerita novel itu bisa juga kita menggunakan tema perjuangan, tema religi, tema politik, bisa juga tema persahabatan dan lain-lain. Setelah ada tema, ada amanat ya. Amanat kan? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Amanat itu bisa bentuknya tersirat, bisa bentuknya tersurat. Kalau tersirat itu berarti pembaca itu memperkenalkan sendiri isi amanat tersebut.
Kalau tersurat masih sudah tertulis di dalam ceritanya. Setelah ada amanat, ada sudut pandang. Jadi sudut pandang itu cara pengarang memasalahkan siapa yang bercerita. Jadi sudut pandang itu bisa juga pengarang sebagai orang pertama, bisa juga pengarang sebagai orang ketiga. Bisa dipahami? Nah, yang terakhir gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu berarti cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuat, mengungkapkan isi pemikiran lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian peristiwa sehingga menimbulkan kesan tertentu. Ya, itu merupakan unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Bisa dipahami? Nah, jadi itu merupakan unsur intrinsik dari. Nah, tadi kita kan bahas tentang unsur intrinsik ya. Selanjutnya unsur kebahasaan yang ada di dalam novel. Jadi unsur kebahasaan itu meliputi gaya bahasa dan citraan. Gaya bahasa itu meliputi ada majas militotes, misalnya ada majas personifikasi, hiperbola, dan banyak lagi majasnya. Berkaitan dengan citraan itu berarti citraan yang digunakan pengarang dalam membuat ceritanya. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami? Ada pertanyaannya? Nah, sudah jelas semua ya? Nah, kalau sudah jelas semua, di sini ada tugas kalian yang harus dikerjakan, yaitu tugas kelompok ya. Nah, sekarang silakan kalian buka perintah tugas yang ada di Google Classroom, yaitu analisislah unsur intrinsik yang ada dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh. Nah, bisa dipahami perintah tugasnya. Nanti kalian analisis unsur intrinsik dan unsur kebahasaan yang ada dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh tersebut ya. Nah, silakan kirim tugasnya nanti melalui Google Classroom atau melalui WA. Nah, itu tadi tugas kalian ya. Jangan lupa ya ngirimnya lewat apa? Lewat Google Classroom dan lewat WA. Nah, jadi ada yang bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan unsur intrinsik tadi adalah unsur yang ada dalam novel tadi, kemudian ada juga unsur kebahasaan yang ada dalam novel tadi. Nah, jadi mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dan tetap semangat siswa-siswi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.